Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya dina kesempatan ieu urang sadaya biasa kumpul di tempat enten kanggo acara pengimbasan atau diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya laksanakan di CGP Angkatan 10 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan serta Bapak dan Ibu Guru yang berkenan untuk duduk di tempat ini bersama untuk mendiskusikan mengenai budaya positif di lingkungan SD kita atau sekolah kita. Untuk pembukaan biasa saja membuka, yaitu mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ya diskusinya. Bapak dan Ibu boleh dimulai saja. Untuk yang pertama di sini saya berdiri di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya terkait budaya positif di SD atau di lingkungan sekolah. Nah, konsep inti budaya positif itu sendiri di sini ada 8 konsep inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian konsep disiplin positif, kemudian konsep nilai-nilai kebajikan, konsep kebutuhan dasar manusia, kemudian konsep motivasi perilaku manusia, konsep posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya budaya positif ini sudah banyak kita lakukan di sekolah kita. Untuk saat ini pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita ini sudah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga otomatis segala pembelajaran harus berpacu pada paradigma baru dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana di sini kita menekankan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian profil mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita sebagai guru atau pendidik ini sebelumnya atau saya sendiri sebelum mengikuti CGP ini memiliki pandangan atau paradigma guru itu seperti ini. Untuk miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bahwa murid adalah sesuatu atau kertas kosong yang mana kita bisa isi sesuai dengan keyakinan atau dengan keinginan kita sendiri sebagai guru. Jadi di sini ilusi gurunya yaitu mengontrol murid, gitu ya. Jadi murid bisa dikontrol oleh kita, gitu. Pandangan yang pertama. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, untuk pembelajaran kita atau sebenarnya sehari-hari ya banyak sekali siswa yang mengalami kendala atau misalkan masalah. Nah, di sini kita itu sebagai pendidik banyak menggunakan teori kontrol sebagai pembuat rasa bersalah atau mungkin teori penghukum, di mana ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, biasanya kita hukum dengan keinginan kita sendiri. Misalkan yang tidak mengerjakan tugas disuruh membersih WC. Ya, sebenarnya untuk pandangan atau cara seperti itu tidak seharusnya dilakukan.
Gitu. Untuk miskonsepsi yang ketiga, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, siapa orang dewasa ini? Yang kita sendiri sebagai guru. Kita memiliki pandangan bahwa kita berhak memaksa murid. Keinginan kita tanpa mengetahui apa atau alasan murid melakukan sesuatu, yang penting mereka melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu untuk miskonsepsi yang ketiga. Yang selanjutnya juga ada miskonsepsi bahwa ilusi setiap penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga sering kita lakukan ketika ada murid yang bermasalah, kita dorong, kuatkan, kita arahkan dengan hal-hal yang positif gitu. Kemudian membayangkan atau berharap murid dapat melakukan apa yang kita tanamkan atau apa yang kita sarankan. Padahal itu juga masih belum sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka ini. Mari kita bedah atau mari kita diskusikan bersama-sama. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini untuk stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap semua murid itu punya kebutuhan yang sama. Artinya ketika kita melakukan pembelajaran, kita samakan kontennya, kita samakan prosesnya, dan kita samakan juga produk yang akan dihasilkan oleh murid tersebut. Padahal hal itu belum tentu sama. Artinya apa? Mungkin saja untuk peserta didik yang memiliki tingkat intelektualnya lebih tinggi itu akan lebih cepat mengerjakan tugas dibandingkan dengan yang sebaliknya. Nah, padahal dalam teori kontrol ini realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi artinya setiap murid itu punya kebutuhannya masing-masing, punya kebutuhan belajar masing-masing, punya minat masing-masing. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita memandang bahwa murid itu melihat tentang kita atau pembelajaran kita itu sama. Padahal seharusnya menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, seperti tadi miskonsepsi tentang bahwa guru itu adalah orang dewasa yang berhak memaksa. Padahal tidak boleh seperti itu. Karena peserta didik itu mereka juga memiliki minat masing-masing atau memiliki potensi juga masing-masing. Nah, menurut teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain berpandangan sama dengan kita. Yang selanjutnya, menurut teori stimulus respon, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita anggap itu hal yang salah. Padahal menurut teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan saja ada peserta didik kita yang telat masuk ke sekolah. Nah, kita tanpa menanyakan alasannya, kita memberikan hukuman saja. Padahal mungkin saja dia itu malamnya membantu orang tua yang sedang sakit, atau misalkan mempersiapkan apa hal yang positif. Jadi tidak melihat segala perilaku buruk itu adalah satu kesalahan. Kita harus gali dulu apa penyebabnya, seperti itu. Yang selanjutnya, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrolnya, bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Buktinya saja untuk peserta didik yang mungkin kita paksakan dengan peraturan kita, tidak semuanya berhasil. Ada mungkin yang menyimpan dendam, kehegean atau kesel ke guruna, sehingga mereka itu bukannya merubah diri tapi malah memperburuk, seperti itu. Yang selanjutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori stimulus respon ini kurang sesuai, karena menurut teori kontrol yang sesuai adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksa murid dengan bujukan ataukah dengan yang hukuman atau apapun, itu tidak bisa, karena yang lebih baik itu adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya untuk stimulus respon, di sini model berpikir menang atau kalah. Jadi yang menang mungkin yang mengikuti peraturan kita, yang kalah yang tidak mengikuti peraturan kita. Padahal pada teori kontrol
model berpikirnya itu adalah menang dan menang. Kenapa? Karena murid dituntut untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada disiplin positif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, apa yang Bapak pikirkan atau apa yang Bapak dan Ibu pandang mengenai disiplin positif? Ada yang bisa menjawab? Pak Arif mungkin? Disiplin positif? Yang lain? Yang kita pandang disiplin yang bagaimana gitu, Pak Iwan? Oke, tepat waktu salah satu contoh yang disiplin. Berarti kita itu mengacu pada peraturan mungkin ya. Disiplin itu berarti kita mengacu pada peraturan yang dilaksanakan. Misalkan peraturan masuk sekolah atau masuk kelas jam 7.15, berarti kalau tepat waktu artinya itu disiplin. Itu menurut pandangan kita secara garis besarnya. Nah, di sini kita akan coba lagi kita dalami kembali. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya yang tadi Pak Iwan ungkapkan itu sudah benar, namun kita lebih ke bukan diluruskan tapi ditebakkan kembali bahwa disiplin positif ini mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita misalkan telat waktu seperti tadi, tidak langsung kita menjasalah atau menghukum. Kita harus tanyakan pada anak sendiri, sebenarnya nilai apa yang mereka tanamkan. Misalkan menghargai waktu. Nah, kalau anak sendiri sudah tertanam dalam diri menghargai waktu, maka dia akan masuk tepat waktu. Yang selanjutnya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala sesuatu tindakan. Jadi, disiplin positif ini mengacu pada pribadi murid masing-masing dalam mengontrol kelakuannya. Misalkan dalam segala sesuatu kesalahan itu sebenarnya ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Arya kelas 2 pamor wae Kak babaturanana atau temannya. Dia itu sebenarnya kalau melihat dari budaya positif atau disiplin positif sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa? Kesenangan mungkin. Karena ya mereka yang gak maka sekote ya. Atau mungkin saja penguasaan karena dia merasa kurang teh asa lebih gagah ya, lebih bisa lah lebih di babaturanana. Itu jadi ada kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi. Berarti kalau gitu perlu kita dalami ada apa dengan Arya berarti ketika keseharian usil, tapi ketika disuruh ke depan tidak boleh ada. Berarti kita nanti harus gali. Mungkin termasuk. Ya nanti era mungkin termasuk. Berarti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi juga. Yang selanjutnya disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi motivasi internal teh aya tina hatena, aya tina dirina, bahwa dia itu ingin melakukan nilai kebajikan, ingin melakukan kebaikan, bukan karena hukuman, bukan karena juga penghargaan. Kalau misalkan siswa yang sudah memiliki nilai kebajikan dalam hati, mah sekolah teh jam 7.15 udah menghargai waktu, dia tidak akan melihat apakah lamun ke sekolah bakal dihukum ataukah lamun telat ataupun pagi pisan bakal dikasih penghargaan, tidak akan seperti itu. Tapi dia akan muncul dari hati bahwa menghormati waktu itu adalah hal yang sangat penting untuk hidupnya. Kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan. Tadi kan tina disiplin positif ada pandangan bahwa disiplin positif adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun
berlatar belakang. Nah, nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan. Kalau di sini saya berikan 3 contoh saja nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu, nah, kalau di kurikulum Merdeka, nilai kebajikan kita itu ada pada profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu masuknya ke nilai kebajikan. Berarti yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ini untuk pandangan Ibu Primary Years program atau PYP, bahwa nilai kebajikan cenah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini menurut PYP. Kemudian menurut organisasi life skill, keterampilan hidup, nilai kebajikan nah ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah 3 contoh nilai-nilai kebajikan organisasi. Kalau kita untuk kurikulum Merdeka ini berarti kita menekankan pada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Yang selanjutnya, nah ini yang tadi kita singgung, 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap perilaku, bukan hanya murid, kita saja sebagai guru melakukan sesuatu pasti dasarnya yaitu ingin memenuhi 5 dasar ini. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang kita lakukan untuk bertahan hidup, Bapak dan Ibu? Supaya bertahan hidup, hidup terus makan, betul. Apalagi yang kita butuhkan selain makanan? Minuman, kopi, survei mana ngopi. Ya betul ya, kebutuhan hidupnya sandang, pangan, papan. Kalau kita tidak makan, ya salakri. Terus kemudian pangan, papan, dengan papan. Ya papan dulu. Apa berarti papan? Tempat tinggal. Kita kan butuh tempat tinggal ya. Nah itu berarti pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup. Banyak sekali mungkin di lingkungan sekolah kita juga terjadi kasus-kasus yang kasusnya itu berkaitan dengan bertahan hidup, seperti di kelas misalkan ayah anak lupa rebut jajanan atau merebut makanan, anak pingsan. Betul sekali, ada juga misalkan peserta didik yang pingsan. Nah berarti itu ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi pada bertahan hidup. Kemudian apalagi keamanan, kesehatan juga masuknya ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu butuh kasih sayang? Kenapa Pak Iwan sedih? Sepertinya Pak Iwan karena belum punya pasangan. Padahal Pak, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu bukan hanya dari pasangan, banyak sekali. Ya, kita sebagai orang tua berarti dari anak juga butuh kasih sayang, rasa diterima anak juga butuh. Sebaliknya, peserta didik juga pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima baik oleh temannya ataupun oleh guru ataupun lingkungannya. Nah, contoh kasus untuk pemenuhan kebutuhan rasa kasih sayang misalnya seperti apa? Ada membutuhkan kasih sayang. Contohnya, contoh misalkan seorang murid yang berasal dari keluarga broken home, misalkan ayahnya cerai atau ibunya cerai. Misalkan kalau di kelas mereka aktif, caper ke guru, cari perhatian. Oh, jangan kita langsung kenapa udah tinggi, kita harus tahu oh dia sedang memenuhi dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, bahwa dia itu ingin diterima di lingkungannya. Yang selanjutnya, dasar kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan apa? Dengan harga diri, keinginan yang untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, pada kebutuhan dasar yang ketiga ini biasanya peserta didik ada yang menonjol di kelas. Menonjol teh
ketika pembelajaran atau misalkan ketika di berkelompok, berarti dia itu sedang berusaha mencoba memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Tapi tidak negatif, tidak selalu negatif. Kalau untuk memimpin kelompoknya untuk terlibat aktif, berarti penguasaannya dalam hal positif. Ya, jadi untuk kebutuhan dasar ini bisa negatif, bisa positif. Kalau misalkan dalam kasus bertengkar, dibully, pembulian, nah berarti itu mah pemenuhan dasarnya itu padahal negatif, padahal negatif gitu. Sehingga dia berusaha untuk memenuhi penguasaan terhadap orang lain. Nah, bagaimana kita mengarahkannya supaya ke hal positif? Anu sok ngabuli teh mungkin saja buku orang teh diangkat jadi pemimpin regu mungkin supaya dia lebih bertanggung jawab. Oh, dan dia teh orang teh bisa menguasai. Coba diarahkan ke yang positif penguasaannya. Gitu. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Pada kebutuhan dasar kebebasan ini seperti atau tercermin pada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Biasanya di kelas itu berbagai macam peserta didik, ya. Aya anu budak teh kurang diterangkeun sekilas oge langsung ngerti. Taruh kitu maksudna beureum. Kemudian aya oge anu urang teh sudah dijelaskeun, dikasih contoh, tapi masih kene teu paham. Nah, berarti kenapa nih? Oh, mungkin dia membutuhkan kebebasan. Seperti apa kebebasannya? Oh, mungkin dia ingin belajar tong bosen atau ingin variasi yang baru, tong di kelas wae yang bebas ajaran, keluar kelas kemana, di kelas gitu ya. Itu contoh kebebasan. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Nah, biasanya untuk anak-anak usia SD dari kelas 1 sampai kelas 3 ini pemenuhan kebutuhannya banyaknya di kesenangan, yaitu ingin bermain, kemudian rasa humor, antusias, dan tertawa. Karena memang ketika anak usia SD hareureuma tidak fatal, biasanya cuma sebatas hotel hukum ya Bu, sebatas hotel hukum eta mah jadi untuk memenuhi kesenangan resep. Tong boro anu di sekolah atawa muridnya Pak Arif. Pak Arif punya berapa anak? OTW 3, 2 OTW 3. 2 OTW 3. Nah, berdasarkan anak Pak Arif nu 2 eta. Masuk heureuy kara. Bukan 2 eta masuk heureuy mah. Eta teh kan heureuyan kakana kumaha contohna? Main fisik. Nah, berarti Zaya teteh sedang memenuhi kebutuhan dasar naon? Kesenangan. Berarti resep eta. Resep teh anak-anak. Ya, jadi di segala tindakan baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat ini pasti ada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sama dengan kita sendiri ya, kita sendiri juga ketika lapar maka dia pasti memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ketika orang teh ingin memberikan yang terbaik kepada anak didik kita atau peserta didik dengan cara menjadi pendidik yang berteladan atau yang menjadi teladan, berarti kita mencoba untuk pemenuhan kebutuhan penguasaan untuk kemudian yang itu juga mungkin pemenuhan kebutuhan rasa ingin diterima oleh peserta didik. Karena kan kita tidak mau jika misalkan kita seorang pendidik, si peserta didiknya atau muridnya teh orang teh calentang misalkan kan itu tidak mau, berarti kita perlu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima oleh siapa? Oleh murid. Bagaimana caranya? Nah, itu berbagai karakter. Kalau Pak Arif mungkin dengan rasa humornya, cara memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan nanti kan kocek saya yang apanya lain. Nah, kalau yang lain mungkin beda lagi caranya. Pendiam, asal maaf. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki motivasi. Ada motivasi eksternal, berarti dari luar. Ada juga motivasi internal, dari dalam. Kalau motivasi eksternal apa? Nah, di sini ada 2 poinnya. Motivasi perilaku manusia
manusia yang eksternal dari luar, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan sabarikna. Jadi kita melakukan sesuatu karena orang lain, bukan karena diri kita sendiri. Misalkan abdi teh angkat ka sakola teh tabuh 7.15 teh hoyong diakui upah kepala diri seselan. Nah berarti itu motivasinya eksternal, bukan dari diri saya sendiri, tapi menghindari ketidaknyamanan bisi ditegur sampai ke bapak kepala teh. Nah yang kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalkan sama kepala teh anu angkatan aku genep dipasihan ribet gelas. Nah berarti ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, bukan dari kita sendiri. Ini yang biasanya banyak dilakukan oleh peserta didik atau murid kita. Ketika dia datang tepat waktu ditaros teh ame dihukum, atau misalkan di kelasnya suka diberi reward atau penghargaan. Nah si anaknya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar, dari faktor orang lain. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia internal. Nah ini yang paling baik, paling bagus dan harus ditanamkan oleh kita sebagai pendidik juga murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa misalkan saya berangkat pagi-pagi ya karena dari diri saya sendiri, bahwa memang nilai yang saya tuju misalkan harus menghargai waktu. Atau saya baik sama Pak Arif, maksudnya baik ya, bukan baik apa ya Pak Arif, dengan sikap yang baik, bukan artinya saya kabur Pak Arif, tapi yang mempercayai nilai kebajikan, bahwa sesama manusia itu harus baik, harus saling menghargai atau menghormati, seperti itu. Yang selanjutnya di sini tadi masih menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Ibu Bapak selaras nama restitusi itu kalau ambilnya hal yang awam. Kalau restitusi apalagi jeresti rencana. Itu beda ya Bu. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman apa? Hukuman mah tidak terencana, yaitu secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berarti dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Misalkan anu mengerjakan PR, sok nyerat berita buku, saya tidak akan mengulangi kesalahan. Oh ini yang itu mah maksudnya ke konsekuensi atau hukuman? Kamu mengerjakan PR, guru teh di piwarang teh nyerat saya tidak akan mengulanginya lagi. Hukuman, karena tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Atau misalkan mengerjakan PR kebersihan WC. Nah itu mah kan secara tiba-tiba di guru kasihnya, kemudian anak juga tidak tahu apa-apa, jadi searah. Jadi cuma guru yang ngasih hukuman, anak langsung melaksanakan. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya, dan sikap guru selalu monitor murid. Contoh yang lain, misalkan murid mengerjakan PR, masih mengerjakan PR, karena ini kasus yang banyak terjadi di kelas ya, khususnya kelas saya. Murid tidak mengerjakan PR, konsekuensinya ini kita harus punya kesepakatan sebelum pembelajaran PR atau dari awal tahun kita harus punya konsekuensi. Anak-anak misalkan yang tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya harus mengerjakan PR ketika jam istirahat misalkan. Berarti otomatis kan waktu dia untuk beristirahat kacocek. Nah konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman, dibuat rasa nyaman kan sudah, tapi masih dalam tahap wajar karena berhubungan dengan kesalahannya. Bisa dipahami antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Bisa. Yang selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses pola
kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi mah guru tidak langsung beri hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, tapi biar siswa sendiri anu sadar naon yang kesalahan anak kudu kumaha memperbaikinya. Kita mah cuma ngasih pertanyaan stimulus kepada anak supaya anak berpikir lebih jauh, berpikir untuk memecahkan masalahnya. Bukan kita yang memberikan sok kudu kieu hukuman anak, kudu kieu konsekuensinya, bukan. Tapi restitusinya lebih menawarkan kepada si anak, jadi si anak teh melakukan sesuatu teh memperbaiki kesalahannya dengan sadar diri. Jadi anak juga akan lebih nyaman. Walau dipaksa, gitu ya. Walau dipaksa. Yang selanjutnya di sini ada posisi kontrol seorang guru. Nah, ada penghukum yang pertama, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum ini seperti tadi, ketika anak yang salah udah langsung tidak mau mendengarkan alasan anak, tapi langsung dihukum saja. Contohnya bagaimana, Pak? Kalau posisi kontrol seorang guru yang sebagai penghukum, tarik lagi. Kalau di kelas Bapak, misalnya di PAI, contoh anak yang melanggar aturan apa? Membaca istighfar. Membaca istighfar dihukumnya kumaha? Lamun dibacakeun Di depan kelas, dilihat ke teman. Nah, bisa itu juga sebagai penghukum. Melakukan kesalahan, guruna disuruh baca istighfar di depan kelas, di depan teman-temannya. Apa yang mau dirasakan? Malu sebenarnya. Malu bener jadi bener, walaupun asalnya sok bener malu beneran dipayunkeun mah coba ditinggalikeun ku batur. Berarti Bapak teh bersikap posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi si anak teh dibuat tidak nyaman. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi memang gak susah. Kemudian yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ada yang bisa memberikan contoh? Posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, misalkan di kelas abdi aya nu tara sakola. Teu ngerjakeun UAS, misalkan terapi ulangan. Sur abdi teh apa atuh si karunya ka ibu dalam pon apa teu ngerjakeun wae mah ke ibu dicarikan ku Pak Haji. Jadi kan si budak teh ngerasa gara-gara urang ieu bos teh bakal dicarikan. Jadi membuat si anak teh ngerasa bersalah. Sebenarnya posisi kontrol ini juga biasa dilakukan oleh orang tua di lingkungan keluarganya biasanya. Jadi orang teh bicara teh lemas, lamun penghukum kan rada keras penghukum. Kudu kieu. Kalau misalkan membuat rasa bersalah pas secara lepas orang teh nyaris nama. Tapi nyeletik gitu tangan hati. Masih budak teh. Jadi budak teh ternyata gara-gara orang teh muslim teh bakal dicarikan ke Pak Haji. Jadi dia teh ngerasa bersalah seperti itu. Yang selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, hari teman mah biasanya murid teh terlalu dekat dengan guru. Kita baik itunya bagus sebenarnya mah berada di posisi kontrol teman. Tapi namun terus-terusan anak bisa melunjak. Bisa ketergantungan karena misalkan anak mengerjakan PR dari carikan dari kumaha. Kurang teh naon atuh susah hasil ieu ibu dibantuan. Tapi teh anak teh bakal kumaha? Ketergantungan hayo-hayo we dibantuan. Atau untuk posisi teman ini ketika diterapkan dalam pembelajaran biasanya si anak teh nurut tapi ka guru eta hungkul. Ka guru nu lain mah henteu. Jadi dia teh kerasa nyaman teh ka guru ieu we guru kelasna misalkan. Guru kelasna di piwarang dia nurut, tapi ketika ke guru lain kurang nurut. Kenapa? Karena dia itu terlalu tergantung dengan guru yang satu. Karena posisi kontrol yang dia terapkan adalah posisi kontrol teman. Jadi si anaknya merasa terlalu nyaman dan ketergantungan. Yang selanjutnya posisi pemantau. Nah, yang mendekati baik itu posisi pemantau. Jadi kumaha kita sebagai pemantau memantau, jika
membuat kesalahan, berarti kita arahkan ke yang benar, seperti itu. Nah, yang paling bagus yaitu posisi control manager. Jadi sebenarnya yang harus kita hindari yaitu posisi kontrol penghukum dengan membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena bisa membuat anak itu bukan malah muncul, tapi malah sebaliknya, gitu ya. Malah lamun anu sama bangor, mungkin kesannya akan lebih bangor mungkin. Kemudian kalau anu anaknya misalkan sulit menerima mah bisa saja menjadi pendendam kepada guru. Nah, orang mah sok dicarekan wae ku Pak Ari, sok dihukum wae ka hareup di era-era anu dikeheul. Nah, berarti itu mungkin ketika anak terjadi seperti itu, kita introspeksi, oh mungkin ada posisi kontrol menghukum atau membuat rasa bersalah yang kita lakukan nyatanya nempel di hati peserta didik. Anu mana tuh harus dilakukan? Yang teman dan pemantau ini sebenarnya masih baik dilakukan, tapi jangan terlalu, apalagi yang teman, jangan terlalu didominasi. Namun orang terlalu dekat ke murid, yang itu disingalunjang teh muridnya. Kita harus tetap ada batasan. Mana batasan seorang guru pada murid, murid kepada guru. Nah, yang manajer bagaimana? Manajer mah mengelola ini. Posisi kontrol restitusi yaitu menekankan pada posisi kontrol manajer, di mana nih guru membuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita itu guru sebagai manajer, manajer di sekolah, manajer di kelas, manajer kasih murid. Ketika murid mengalami kesulitan, kita mencoba untuk memfasilitasi, menggali apa kesulitannya, kita arahkan. Tapi bukan artinya kita ngadopri kudu kieu, justru murid sendiri yang menentukan tindakannya atau perilakunya mau bagaimana. Tapi kurang dipancing, mungkin dengan kata-kata pemantik atau pertanyaan pemantik supaya murid berpikir. Misalkan apakah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Jika tidak sesuai, bagaimana memperbaikinya? Supaya anak tetelat wae harus bagaimana? Sok sina anak sendiri memikir. Pokoknya kurang berugi, jangan. Anak sendiri memikir, coba bagaimana baiknya. Mari kita selesaikan bersama. Kayak anak mikir, oh hanya bu, supaya tetelat teh kudu tidur maksimal jam 10. Dia sendiri yang menentukan. Jadi posisi manajer mah hanya menstimulus kita itu, bukan membuat keputusan. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Kumaha Bapak dan Ibu dapat dipahami untuk posisi kontrol manajer? Alhamdulillah. Yang selanjutnya kita masuk ke poin penting, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita banyak yang sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan salah satu contohnya budaya positif di sekolah kita? Bisa. Betul sekali Pak Said. Bebersih berarti Jumat bersih, itu benar salah satu budaya positif yang sudah sekolah kita lakukan, laksanakan. Berarti Pak Said, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan dari bebersih saya bisa diterapkan di rumah, terus keadaan sekolah kan bersih. Iya betul. Supaya bisa diterapkan di rumah berarti menjaga kebersihan di sekolah ataupun di lingkungan di mana dia berada, di sekolah, di keluarga ataupun di masyarakat. Kemudian apalagi contoh yang lain Pak Henry? Budaya positif di sekolah kita yang sudah kita lakukan. Kegiatan sholat duha. Betul. Kegiatan sholat duha berjamaah sudah kita lakukan. Berarti itu juga merupakan salah satu budaya positif yang telah dilaksanakan. Nilai kebajikannya berarti religius, ya, keagamaan. Betul sekali. Nah, di sini selain yang sudah kita terapkan dari budaya-budaya positif lainnya, yaitu penerapan Jumat bersih sampah plastik, itu juga salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian juga senam pagi setiap hari Selasa juga budaya positif.
Nilai kebajikannya apa? Menjaga kesehatan. Nah, di sini difokuskan pada dua budaya positif yang biasanya terlewatkan kita lakukan di sekolah. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar warga sekolah atau guru dengan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan suatu kesepakatan bersama. Biasanya langkah-langkahnya bagaimana kalau di kelas? Kalau di kelas itu pertama kita tanyakan dulu ke anak ya, murid-murid atau anak-anak, kira-kira untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, peraturan apa yang bisa diterapkan? Di sini contoh saya kelas 4 waktu tahun kemarin mencoba menggali menurut mereka kelas menyamati kayak kumaha. Ternyata variasi ya. Tidak boleh makan di dalam kelas ketika pembelajaran, betul. Kemudian tidak boleh menyakiti atau memberikan babaturan cerabu, betul, bisa. Tidak boleh mencoret-coret meja, betul. Nah, biasanya peraturan dina kalimat negatif, tidak boleh buang sampah sembarangan, ada itu juga. Itu peraturan menurut mereka. Nah, kumaha bikin keyakinan kelas teh? Pertama, tadinya buat dulu peraturan. Kabudang teh sok sida ideuna munculkeun cek barudak kumaha. Aya tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan, benar, bagus sekali. Ketika sudah terkumpul ide mereka, nah kita buat kalimat negatifnya menjadi positif. Jadi tak aya tidak. Namun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Eta baru kalimat positif. Aca jadi keyakinan kelas. Terus gitu teh, tidak boleh mencoret-coret meja, berarti menjaga fasilitas atau menjaga barang-barang di kelas secara yang namanya budapan masih kene konflik. Nah, itu udah dirubah ke kalimat positif, baru kita rubah ke kesepakatan, dihubungkan yang nilai. Kan tadi tidak membuanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa berarti? Menjaga kebersihan. Berarti kita kalimat keyakinan. Bagaimana kalimat keyakinan kelasnya? Untuk menjaga kebersihan kelas, maka buanglah sampah pada tempatnya. Itu bisa salah satu contoh keyakinan yang diterapkan. Atau tidak boleh ngahurean teman atau babaturan. Kira-kira bagaimana kalimat keyakinannya? Bagaimana? Untuk menjaga atau apa? Saling menghargai sesama teman. Itu juga masuk. Jadi jangan kalimat negatif di keyakinan kelas. Jadi secara universal saja, secara umum. Menjaga kebersihan berarti tadi mencoret-coret bangku masuk ke sana. Buang sampah sembarangan masuk ke sana. Jadi untuk keyakinan kelas itu berhasil tapi mencakup secara keseluruhan. Saling menjaga kebersihan kelas dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu juga contoh keyakinan kelas. Saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Kita juga masuk keyakinan kelas. Berarti di dalamnya ketika harus menghargai dan menghormati sesama teman dan guru, pertama tong hareuleun. Kemudian ketika guru kenerangkeun oke tong ngobrol, eta masuk ke keyakinan itu, ya. Nah, seperti itu untuk keyakinan kelas. Yang selanjutnya, setelah tercipta atau terbentuk keyakinan kelas dengan kalimat statement yang seperti itu, kumaha deui Bu? Yang selanjutnya kita buatkan, apakah misalkan pada karton, kemudian ditempelkan dan ditandatangani oleh guru dan murid. Itu yang bagus. Setelah ditandatangani, buat kesepakatan. Ini kita sepakat ya sebagai keyakinan kelas kita, dan kita harus laksanakan sebaik-baiknya, baik oleh ibu sebagai guru ataupun kalian sebagai siswa. Jadi anak-anak
keyakinan kelas. Apa yang mereka tidak lakukan? Oh iya Bu, tidak menghargai teman dan guru karena ibu gurunya Rio tadi ngobrol. Jadi mereka akan sadar sendiri dengan kesalahannya kalau kita buat keyakinan kelas kita. Yang selanjutnya di sini ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Nah, biasanya penyelesaian masalah teh urang mah lamun aya budak gelut, biasanya kumaha didamaikeun langsungnya ditos didamaikeun tos teh. Nah, untuk pada paradigma baru di kurikulum merdeka ini yang paling baik adalah menggunakan segitiga restitusi pada setiap masalah yang dihadapi. Yaitu apa? Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah ini, pertama kudu stabilkan identitas. Nah, apa menstabilkan identitas teh? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi budak melakukan kesalahan teh contohnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Jadi tolong langsung dicarikan, deketkan lah. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu wajar. Atau misalkan kalimat yang lain, tidak ada manusia yang sempurna, kok nggak ada. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Atau misalkan ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Jadi upayakan ketika anak melakukan kesalahan berarti otomatis emosinya sedang melonjak. Kurang ditiriskeun heula dengan cara kata-kata yang lemah lembut seperti barusan. Atau kamu berhak misalkan kamu berhak merasa seperti itu. Atau ibu ternyalahkan kok. Itu ya salah satu contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian upamitos itu kumaha? Validitas tindakan. Apa validitas tindakan teh? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kurang teruskeun alasanna naon manehna ngomong kitu teh. Kan pasti punya alasan ya. Nah, di sini misalkan tadi hareuleuy, garelut. Tos ditenangkeun heula, dua anak baru kita masuk mencoba menggali informasi. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal tersebut. Apa itu? Jadi diteruskeun si alasanna Arya nah beteuleuy wae. Eta Arya teh cuma budak resep. Oh, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan teh. Atau kalimat yang lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan heuleuy tapi karena mempertahankan sesuatu sampai hareuleuy pembaturanana silih kumaha gitu nya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi pertanyaan kita ke si anak. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tapi keteh tos kitu teh tong siga ngabela nya. Dileuleskeun heula siga mereka bela kan akhirna tos terakhirna tanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, tos melakukan kesalahan teh tos ditanyakan alasan naon, distabilkeun heula, diteruskeun alasan naon. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan kelas, setiap perilaku peserta didik ketika menyimak atau melakukan kesalahan, kita berhak menanyakan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas kita? Cek si anak budak teh misalkan saling menghargai. Nah, berarti kamu sudah melanggar atau sudah tidak melakukan keyakinan kelas kita. Coba tanyakan untuk memperbaikinya harus bagaimana. Kalau langsung minta maaf. Ya seperti tanyakan budak kumaha secara baik-baik. Oh, budaknya. Berarti saya teh harus minta maaf. Terus kumaha deui untuk memperbaikinya? Oh, berarti jangan diulangi lagi atau harus lebih menghormati teman seperti itu. Itu mungkin untuk beberapa tentang tahapan restitusi. Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ataukah sudah ada gambaran untuk tahun depan? Jika kita ini mungkin khususnya untuk guru kelas karena kita kan di kelas biasanya yang ditempel tata tertib kelas biasa dibuat oleh guru langsung. Nah sekarang mah kita coba rubah paradigma kita, jangan langsung bikin tata tertib kelas, tapi bikin keyakinan kelas dengan tahapan yang tadi itu terus dijelaskan ya, supaya anak lebih ya mah keyakinan teh dibikin lagi jeung kurang sorangan, berarti kurangnya kudu ngalakukeun gitu ya.
Itu mungkin untuk tahapan restitusi. Yang selanjutnya ada contoh di sini contoh. Ini salah satu contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya. Tolak ukur keberhasilannya dijabarkan dulu. Nah, ini proses ketika pendokumentasian pembuatan peraturan kelas. Jadi ide-ide anak itu mereka munculkan sendiri, ditempel sendiri. Main nama cina di kelasnya hoyong kieu. Kalau sudah dibuat ininya baru lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelasnya yang sudah dibuat berdasarkan ide-ide mereka. Bisa hanya poin saja, selalu berusaha menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, selalu berusaha mengerjakan tugas tepat waktu, selalu berusaha saling menghormati, dan selalu berusaha menjaga kesopanan antar teman dan guru. Jadi nanti keyakinan kelas langsung jadi kesimpulan dari ide-ide peserta didik. Umpan balik dari peserta didik. Untuk salah satu penerapan yang lain, sholat duha, ya Pak Arifnya kesetik. Halo Akbar. Nah, ini kayaknya seperti yang selesai tadi ya.
Oke. Tindakan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita menurut dia? Berarti dia sudah tahu dong konsekuensi apa yang akan dilakukan. Bila berarti konsekuensi ini dilakukan atas kesadaran dia sendiri ya. Sekarang ibu bertanya, apa yang akan dia lakukan supaya dia tidak kesiangan lagi? Saya akan tidur lebih awal, maksimal dan sepenuhnya. Dan saya akan menyalakan alarm biar tidak terlambat. Bagus sekali. Alhamdulillah Zia, berarti Zia sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang Zia lakukan. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita supaya lebih menghargai waktu. Ya, terima kasih Zia. Silakan kembali ke kelas. Salam. Oke Salsa, tenangkan dulu emosinya ya. Sekarang coba Salsa tarik nafas pelan-pelan. Oke, keluar kan? Nah, sekarang coba Salsa ceritakan ada apa? Saya kesal dari pesawat saya dimana sama sini. Oke, ibu paham ya. Kesalahan Salsa, marahnya Salsa itu ya. Dan mungkin ibu akan melakukan hal yang sama jika ibu ada di posisi Salsa. Tapi sekarang ibu tidak akan menyalahkan siapapun. Mari kita selesaikan masalah ini bersama. Apakah kalian bersedia? Bersedia Bu. Coba sini jelaskan apa yang terjadi. Tadi saya sedang berbuat baik. Saya tidak mengecewakanmu dan saya mudah dari salsa. Karena terlalu semangat, saya terlalu keras menggunakannya sehingga pensilnya itu patah. Oh, baiklah. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Saya marah Bu dan saya memakai sendiri. Saya Tapi alhamdulillah ya, Salsa masih dapat menahan emosi Salsa sehingga Salsa tidak menyakiti Siti ataupun membunuh Siti. Menurut kalian, adakah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita pada kejadian ini? ada Bu. Keyakinan kelas apa yang menurut Siti hari ini tidak Siti lakukan? Menjaga barang lingkungan Bu. Apakah Siti meyakininya? Yang penting Apa yang akan Siti lakukan untuk memperbaikinya? saya akan mencoba menggunakannya Bu menggunakan sholatif dan saya akan meminta maaf kepada salsa. Alhamdulillah, berarti Siti sudah mulai bertanggung jawab atas kesalahan Siti dan Siti dapat memperbaikinya. Lalu, keyakinan kelas apa yang hari ini tidak Salsa lakukan? Saya menghargai dan menghormati teman Bu. Baik, apakah Salsa meyakininya? Saya ini Bu. Apa yang akan Salsa lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf kepada sendiri karena tadi saya menghadapinya. Silakan. Saya minta maaf ya. Ya saya juga minta maaf. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah bertanggung jawab atas kesalahan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan kalian bisa saling menghargai dan menghormati sesama. Silakan balik ke kelas. Itu Bapak dan Ibu contoh dua kasus yang diselesaikan dengan cara restitusi. Sebenarnya untuk kasus tadi yang 1 dan 2 itu memang didesain sedemikian rupa gitu ya. Jadi sebagai contoh saja, jika misalkan di kelas kita masing-masing terdapat masalah, nah kita bisa mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, mungkin kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan dan refleksi kegiatan. Untuk kesimpulan, di sini bahwa menciptakan budaya positif di sekolah itu membutuhkan kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah. Kita tidak akan bisa menciptakan budaya positif jika hanya bergerak sendiri. Misalkan saya sendiri bergerak tidak akan bisa, tetapi Bapak Kepala sendiri tidak akan bisa. Tapi kita akan bisa menciptakan budaya positif dengan cara berkolaborasi. Yang selanjutnya, budaya positif dapat diterapkan di sekolah. Contoh dari penerapan budaya positif di sekolah yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Yang selanjutnya mungkin untuk kegiatan refleksi diminta Bapak atau Ibu untuk mengungkapkan atau menjelaskan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendiskusikan mengenai budaya positif di sekolah? Boleh Pak Heri? Perasaan Pak Heri bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa yang Bapak atau Ibu rasakan setelah mendiskusikan mengenai budaya positif di sekolah bersama CJP? Mungkin yang saya rasakan, mungkin banyak ilmu atau penerapan yang bisa saya contoh dari CJP yang bisa saya terapkan bersama siswa, dan mungkin seperti tadi keyakinan kelas dan tadi dikasih video, mungkin itu juga menjadi pembelajaran yang menarik dan bisa bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Heri yang telah memberikan refleksinya. Ya, mungkin saya di sini hanya berbagi sedikit saja gitu. Karena memang dengan adanya kita berdiskusi seperti ini menjadi kesempatan untuk kita semua saling bertukar pikiran, saling sharing gitu ya. Bukan menggurui. Saya tidak menggurui karena sejatinya saya hanya manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Bapak dan Ibu juga. Kita lanjutkan kepada refleksi yang kedua. Apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari dalam penerapan budaya di sekolah? Ada yang bisa menjawab atau memberikan? Terima kasih. Untuk refleksi selanjutnya yang kita pelajari dari diskusi ini mungkin itu kan, yaitu kita harus mengubah paradigma budaya mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka yang akan diberlakukan untuk semua kelas. Kalau sampai hari ini mungkin baru 4 kelas, tapi tahun pelajaran depan sudah semua berjalan. Jadi kita ini ubah dulu paradigmanya. Jadi ada istilah, kalau orang Sunda mengatakan bisa-bisa kudu bisa. Sebab apa? Memang itu tuntutan untuk kita semua. Jadi berangsur-angsur diharapkan gaya mengajar kita yang gayanya masih konvensional itu kita tinggalkan. Jadi nanti kita mengajar sesuai dengan paradigma yang berlaku sekarang. Di sini diperlukan kolaborasi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kerjasama baik kita dengan orang tua atau kita dengan warga sekolah yang lain. Misalnya penanaman rasa disiplin itu tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang guru, berarti harus semua. Sebab berkesinambungan. Jadi mungkin siswa akan merasa guru kalau sudah ada kita kolaborasi bersama, ada kesepakatan bersama, ada tindakan yang dirancang kita bersama, maka insya Allah penanaman rasa disiplin dan yang lain-lainnya bagi siswa itu akan tercapai. Kemudian tadi juga di awal disampaikan bahwa miskonsepsi yang selama ini masih berjalan, harus dihilangkan. Di antaranya tadi itu, di sana orang dewasa berhak memaksa murid, ya kita guru orang dewasa di sini berarti kita memaksa murid, mau tuh eta kamu itu harus dihilangkan. Termasuk murid juga dihilangkan. Kemudian guru bisa mengontrol siswa dalam artian bahwa guru itu menguasai atau istilahnya bisa seperti dalam memainkan wayang, kan tidak demikian. Tapi siswa juga bisa mengontrol dirinya sendiri, itu yang lebih baik. Jadi kesadaran yang internal yang diharapkan untuk berubah dari siswa. Nah, pada ujungnya motivasi perilaku manusia, khususnya kita sebagai guru, ya harus ikhlas. Itu saja. Bahasa yang tepatnya kita harus ikhlas. Nah itu ikhlas maka capek-capek.
kita berpikir akan begini memberikan siswa, mengarahkan siswa, kita tidak berhasil, orang lain tidak seperti sejalan dengan kita. Nah kalau kita tidak ikhlas mungkin kita akan berbicara nah orang hukum capek teh, nah orang lain tidak, akhirnya ya kita sendiri yang jadi capek untuk berpikir itu. Maka kita berjalan saja, kita ikhlas, kita kolaborasi untuk menanamkan terutama pada peserta didik kita masing-masing. Jadi, nah ada tambahan mungkin sedikit masalah keyakinan sekolah. Kalau tadi kita pelajari di materi kita bahwa kita ini harus menyadari tentang komitmen kita bersama. Pertama, misalnya tentang waktu sudah disampaikan, kita sepakat waktu itu. Ini saya mau tahu dulu keyakinan kelas dulu terbentuk, nanti ada keyakinan sekolah, kita bersama-sama keyakinan sekolah, guru-guru seperti halnya siswa itu ditanya atau mengungkapkan apa kesanggupannya, apa cita-citanya, atau apa yang diidamkan. Seperti yang kemarin itu kan ada pendidikan yang diidamkan, sekolah yang diidamkan, dan yang lain-lainnya. Kalau sudah ada dasarnya dari hati nurani masing-masing, maka kita dengan sendirinya akan mematuhi dan melaksanakan. Misalnya tentang waktu, komitmen kita bersama bahwa 7.15 kita masuk. Pada kenyataannya misalnya maaf 7.30 baru kita masuk. Otomatis komitmen kita bersama kalau mau berubah ke 7.30 maka pulangnya kita mundur jadi 13.15. Nah itu ada komitmen begitu. Jadi jangan sampai di komitmen di awal kita 7.15 misal ini ya 7.15 sementara misalnya pelaksanaannya tidak tepat itu. Nah konsekuensinya ya kita harus yang seperti tadi dicontohkan, jadi kita merasa bahwa bukan merasa bersalah, tapi kita merasa tanggung jawab. Itu tanggung jawab bahwa oh ini saya berarti ada keterlambatan sekian, berarti ada penambahan waktu sekian. Nah ini kalau sudah tertanam di pada pribadi masing-masing, pada kita semua lembaga kita ini akan ada hasilnya pada rasa disiplin yang lebih. Kemudian misalnya masalah piket, nah ini kan piket alhamdulillah ini sudah berjalan di kita. Memang hal-hal semacam begini karena memang kita tidak punya penjaga sekolah, maka piket dibebankan kepada guru untuk datang lebih awal. Maka ketika ada pertanyaan di lokakarya waktu itu saya mau jawab tapi tidak perlu jawabnya. Apa yang pertama kali lakukan ketika datang di sekolah? Pasti jawaban saya pasti mengontrol piket dulu kan. Ayah tidak piket. Kalau tidak ada ya saya sendiri yang buka pintu atau yang lain-lain. Kemudian yang kedua, memposisikan diri untuk mengamankan dan misalnya membuat rasa nyaman peserta didik, misalnya dengan cara jadi polisi sementara di pertigaan itu supaya anak-anak tidak terlalu banyak mondar-mandir yang mengakibatkan kecelakaan. Kemudian keyakinan sekolah yang saya harapkan nanti kita bikin bersama, yaitu menjaga nama baik sekolah. Nah ini kalau sudah ada rambu-rambunya sesuai dengan hasrat dan keinginan atau harapan dari semua pihak, insya Allah kita berjalan bersama. Adapun nanti misalnya setiap orang kan pasti ada saja gangguan atau mungkin kendala-kendala yang lain yang kita bicarakan bersama, kemudian saling memaklumi juga gitu supaya kita ada kegiatan itu berjalan, yang diprogramkan itu berjalan. Jadi tidak terpaku pada misalnya ketidakhadiran seorang, tidak terpaku pada ketidaksetujuan seseorang. Tapi kalau kita sudah ada kerjasama, ada kolaborasi, ada kesepakatan bersama, kemudian kesadaran bersama, terutama yang datang dari diri masing-masing, dan insya Allah kita akan lebih berjalan ke arah yang lebih diharapkan. Mudah-mudahan itu bisa terwujud di kita sebagai upaya untuk memberikan pelayanan. Itu kan pelayanan ini sebagai pelayan siswa, terutama dalam bidang pendidikan, supaya kita tidak merasa bahwa kita yang dilayani oleh siswa, tapi kita sebagai pelayan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau kalimat atau kata-katanya kurang tersusun atau mungkin agak sedikit nyeleneh atau nyeletit gitu. Apapun dan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita haturkeun
dados nasihat refleksina painten anu nembe atau disaurkeun Bapak Kepala. Selanjutnya ini sudah mencakup untuk pertanyaan refleksi ketiga, langkah konkret apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Sudah mencakup oleh Bapak Kepala bahwa memang kita sebagai pendidik harus mencoba merubah paradigma kita sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, karena memang berubah itu tidak akan bisa jika tidak ada dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian lebih meningkatkan kolaborasi antar warga sekolah sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya ikut berdiskusi bersama saya mengenai budaya positif. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Siswa-siswi kelas 4 dan kelas 6. Ini dia murid-murid rajin. Pak gurunya juga rajin. Saya lupa. Selebe, nah selebe. Yang lain. Hai kelas 4. Nah, kegiatan Jumat bersih membersihkan lingkungan sekolah baik dari sampah organik ataupun sampah anorganik. Susah nggak nak? Laju terus biar bersih. Kalau rumput masuknya sampah organik atau anorganik? Apa? Organik ya. Kalau plastik masuknya anorganik. Bagus, good job. Lanjutkan.
ini kelas 4 sedang melaksanakan kegiatan Jumat bebas dari sampah plastik. Jadi setiap hari Jumat kami tidak membawa uang jajan. Jajannya bekal dari rumah. Makan sendiri, hai. Minum juga sendiri. Yang lainnya mana, hai Pidi? Hai. Nih, paling aktif nih Rehani. Yang lainnya mana? Kenapa ngumpet? Maaf Bu, saya terlambat karena saya bangun kesiangan. Tidak apa-apa Zia, teman Zia juga ada yang terlambat. Tapi apakah Zia bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia. Kenapa Zia bangun kesiangan? Saya berbeda Bu, semalam saya terlalu asik bermain game hingga lupa waktu. Semalam Zia tidur jam berapa? Jam 1 malam Bu. Oh, alhamdulillah ya, walaupun sebentar, tapi Zia masih bisa istirahat. Zia, menurut Zia, apakah tindakan Zia ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak, oke. Tindakan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita menurut Zia? Saya tidak menghargai waktu Bu. Berarti Zia sudah tahu dong konsekuensi apa yang akan dilakukan. Selama 15 menit saya akan mengerjakan tugas sampai tidur di jam istirahat. Alhamdulillah, berarti konsekuensi ini dilakukan atas kesadaran Zia sendiri ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang akan Zia lakukan supaya Zia tidak kesiangan lagi? Saya akan tidur lebih awal, maksimal jam 10. Dan saya akan menyalakan alarm biar tidak terlambat. Bagus sekali. Alhamdulillah ya Zia. Berarti Zia sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang Zia lakukan. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita supaya lebih menghargai waktu. Ya, terima kasih Zia. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Salam. Oke Salsa, tenangkan dulu emosinya ya. Sekarang coba Salsa tarik napas pelan-pelan. Oke, keluarkan. Nah, sekarang coba Salsa ceritakan, ada apa? Saya kesal Bu, tadi pensil warna saya dipatahkan sama Cindy. Oke, Ibu paham ya. Kesalahan Salsa, marahnya Salsa Ibu tahu. Dan mungkin Ibu akan melakukan hal yang sama jika Ibu ada di posisi Salsa. Tapi sekarang Ibu tidak akan menyalahkan siapapun. Mari kita selesaikan masalah ini bersama. Apakah kalian bersedia? Bersedia Bu. Coba Cindy jelaskan apa yang terjadi. Tadi saya sedang mewarnai dan saya tidak punya pensil warna Bu, dan saya meminjam dari Salsa. Karena terlalu semangat, saya terlalu keras menggunakannya sehingga pensil warna itu patah. Oh, baiklah. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Saya marah Bu, dan saya memaki Cindy dengan suara yang keras. Tapi alhamdulillah ya, Salsa masih dapat menahan emosi Salsa sehingga Salsa tidak menyakiti Cindy ataupun memukul Cindy. Menurut kalian, adakah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita pada kejadian ini? Ada Bu.
keyakinan kelas apa yang menurut Cindy hari ini tidak Cindy lakukan? Menjaga barang milik teman, Bu. Apakah Cindy meyakininya? Ya, meyakini, Bu. Apa yang akan Cindy lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan mencoba menyambungkannya, Bu, menggunakan sholatif, dan saya akan meminta maaf kepada Salsa. Alhamdulillah, berarti Cindy sudah mulai bertanggung jawab atas kesalahan Cindy dan Cindy dapat memperbaikinya. Lalu, keyakinan kelas apa yang hari ini tidak Salsa lakukan? Saling menghargai dan menghormati teman, Bu. Baik, apakah Salsa meyakininya? Meyakini, Bu. Apa yang akan Salsa lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Cindy karena tadi saya memarahinya. Silakan. Saya minta maaf ya. Ya, saya juga minta maaf. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah bertanggung jawab atas kesalahan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan kalian bisa saling menghargai dan menghormati sesama teman. Silahkan kembali ke kelas.